Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 5, 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang pola bilangan. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk dengan saya sendiri Maharani. Saya Nadia Permatasari Garis. Dan saya Dilan Sabila. Dan saya Muhammad Yusuf Gozal Berfata. Nah, sebenarnya apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah salah satu materi yang akan keluar di pengetahuan kuantitatif atau biasa disebut PK dan akan diujikan dalam tes perguruan tinggi negeri nanti atau yang sekarang disebutnya SNBT. Nah, pola bilangan itu sebenarnya ada beberapa macam variasinya. Ada ganjil, genap, segitiga, segitiga Pascal, persegi, persegi panjang, Fibonacci, dan lain sebagainya. Tentunya soal-soalnya itu sangat beragam. Nah, tanpa lama-lama kita langsung lanjut aja yuk ke soalnya. Jadi ini ada contoh soal yang pertama. Yang pertama itu di sini ada 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 ini kita peroleh itu karena dikali 2. Nah, selanjutnya itu ada 3 ke 6. 3 ke 6 juga sama, itu diperoleh dengan dikali 2. Nah, dari titik-titik ini ke 10 juga harus dikali 2. Karena di ujungnya juga 9 ke 18 itu harus dikali 2. Nah, jadi dari pola ini kita tuh dapat yang harus semuanya dikali 2. Nah, 10 ini dikali berapa jadi 2? Berarti kan 5. Jadi jawabannya 5 yang B. Atau kita juga bisa nyari dari bawah. Jadi misal dari 4 ke 3 ini itu harus minus 1. Nah, dari 6 ke titik ini juga harus minus 1. Nah, dari 10 ke 9 juga harus minus 1. Jadi itu bisa aja 6 minus 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 yang B. Oke, selanjutnya. Ini yang contoh kedua yaitu ada soal 3, 9, 27, dan juga 81. Nah, dari 3 ke 9 itu udah pasti dikali 3. Nah, berarti untuk selanjutnya juga sama. Dari 9 ke 27 itu juga dikali 3. Terus dari 27 ke 81 juga dikali 3. Nah, berarti untuk 81 ke selanjutnya itu juga harus dikali 3. Nah, jadi 81 dikali 3 itu sama dengan 243. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Oke. Kita move ke pertanyaan kedua. Jadi untuk dapat bilangan ini, 20 ini, caranya dari 9 ini kita dikali 2 dulu. Jadi 9 kali 2 kan 18. Nah, untuk menghasilkan 20 ini, 18-nya ditambah 2. Jadi 20. Nah, begitu juga dengan 20 ke 42. 20-nya ini kali 2, habis itu ditambah 2. Jadi sama dengan 20 kali 2, 40, tambah 2, 42. Nah, berarti yang kosongnya ini, 42-nya, kita kali 2, itu 84. Lalu kita jumlahin dengan 2, hasilnya 86. Sebenarnya dari pilihannya kita udah tahu ya kalau jawaban itu yang A. Coba kita ngerjain yang ini juga biar makin ngerti. 21-nya ini dikali 2, 942, lalu ditambah 2. Hasilnya 44. Nah, ini kayaknya ada kesalahan soal ya. Soalnya ini 44, bukan 43. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, untuk mendapatkan 515 ini, kita harus menjumlahkan 212 dengan 303. Ini jumlahin. Nah, untuk minus 212 yang ini, caranya itu 303-nya dikurang sama 515. Jadi, polanya itu ini plus, minus, ditambah, ini ya dikurang, ini ditambah, nah ini dikurang. Jadi, cara untuk tahu angka yang berikutnya, 515 dikurang dengan minus 212. Hasilnya itu minus 303. Jawabannya itu yang A. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal ini tuh sempat keluar di SBMPTN tahun 2018, teman-teman. Ini mungkin terlihat sekilasnya angkanya angka random gitu ya, tapi sebenarnya ini punya polanya tersendiri. Jadi 1 kalau dikali 3 itu sama dengan 3 kan. 3 dan 2 itu sisinya 1. 2 sama 6 itu 2 kalau dikali 3 sama dengan 6. 6 dan 5 itu sisinya juga 1. 5 kalau dikali 3 hasilnya 15.
15 dan 14 itu sisinya juga 1. Maka ini selanjutnya itu tentunya dikali 3, yaitu 14 dikali 3, yaitu 42, yaitu D. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini juga sempat muncul di SBMPTN tahun 2018 juga. Ini kan yang diketahui di awal-awal ya, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan yang diketahuinya, maksudnya ditanyanya belakang-belakang. Karena yang ditanyanya depan-depan, tentunya kita harus fokus ke yang di belakangnya nih. 91, 92 itu kan sisinya juga 1. Tapi ini dia ditambah 1. 92 ke 87, selisihnya 5. Min 5. 87, 88 itu sisinya juga 1. Tapi ditambah. Sama tadi. 88 ke 83 juga sama. Sisinya min 5. 100 ke 95 sisihnya adalah min 5. Jadi ini maka selanjutnya itu tentunya kita plus 1. 95 ditambah 1 hasilnya 96. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, soal kali ini agak beda karena pakai huruf. Jadi di sini ada D, E, F, I, H, G, J, K, titik-titik, dan titik-titik. Nah, kalau misalkan kita lihat itu dari yang D ke E itu kan plus 1. Terus dari E ke F itu kan juga plus 1. Nah, F ke I itu F, A, B, C, D, E, F, G, H, I plus 3 kan. Nah, ke sini itu jadi min 1 lagi. Terus ke sini min 1 lagi. Terus ke sini itu jadi plus 3. Ke sini plus 1. Nah, terus yang ke sini itu harusnya berarti plus 1 lagi kan. Nah, setelah huruf K itu ada huruf L. Makanya setelah L ini harusnya plus 3 lagi. Jadi jawabannya adalah O, yang A. Nah, soal berikutnya itu ada 2 persegi. Nilai 31 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmatika sebuah bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segi 4B itu berapa? Jadi, kita itu caranya adalah nyoba satu-satu. Itu tadi. Nah, misal kita nyobanya 7 plus 3, itu kan 10. Terus 5 plus 2 itu 7, kita kaliin. Jadinya 70, nggak tepat kan? Kita coba lagi. Terus, misal 7 kali 3, 21. Kita tulis. Itu hasilnya 21, terus 5 kali 2 itu hasilnya 10. Nah, kalau ditambahin 21 plus 10, itu hasilnya berarti sama kan 31. Sedangkan kalau yang ini berarti polanya sama, karena yang pertama benar. Kita coba, ini dikali 5 kali 6 itu 30, terus 2 kali 3-nya itu 6. Kita tambahin, 30 ditambah 6 itu hasilnya 36. Ternyata ada di pilihan, berarti jawabannya yang benar adalah E. Nah, itu tadi guys, latihan-latihan soalnya gimana? Semoga membantu ya. Nah, yang paling penting, kalian harus banyak-banyak latihan soal biar makin ngerti ngerjainnya. Semangat menghadapi SNBT yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Matematika Santuy. Bye-bye. Dadah!